Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar pemberitahuan, besok Selasa malam Rabu adalah kata orang Jawa yang tersohor di daerah pesantren-pesantren dinamakan Rabu Wekasan. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Kalau orang-orang dulu bilang di dalam salah satu kitab menjelaskan beberapa orang-orang yang kasar, orang-orang yang terbuka mata hatinya, mata batinnya, itu mengatakan bahwa Rabu terakhir besok Allah menurunkan sampai 320.000 segala kesedihan, segala kesusahan, dan segala bencana diturunkan pada malam itu dan akan dibagikan pada seluruh umat di dunia ini. Itu katanya, walaupun tidak ada hadisnya, tapi kalam-kalam orang-orang ahli basirah, orang yang kasar, itu kebiasaan mendapat kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wahyu, tapi sebuah ilham. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ini persiapan isti'adzah aslinya, asal tidak berseberangan dengan Al-Quran, nggak ada masalah untuk kita lakukan. Seperti dulu Rasulullah pernah ada salah satu sahabat yang setiap sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setiap kali sholat sampai ulang-ulang baca itu saja, sehingga kena marah oleh temannya sesama sahabat dan dilaporkan ke Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah, kenapa kamu kok selalu memakai surat Al-Ikhlas? Sahabat itu bilang, cuma saya itu kadung gandrung ya Rasul, kadung atau terlanjur suka terhadap surat Al-Ikhlas. Rasul tersenyum dan menjawab, Anta tadkhul jannah ma'a man ahbabta, gitu katanya, atau ma'a ma ahbabta. Sesuatu yang kau cintai itu akan mengantarkan kamu masuk surga. Nah, itu artinya walaupun dulunya Rasul tidak mencontohi, tapi asal perkara itu tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis, maka Rasul mengizinkan, tidak merusak keimanan, tidak merusak keyakinan. Itu saja. Jadi tidak ada salahnya kita lakukan. Di mana-mana untuk di kalangan pesantren, biasanya kalau Rabu Wekasan mulai setelah maghrib, itu kebiasaan orang-orang pesantren membaca surat Yasin 3 kali, dan ketika ayat Salamun qawlan min rabbir rahim diulangi 41 kali. Kalau sampean capek ya nggak apa-apa, cuma Yasin saja 1 kali. Atau sampean agak semangat 3 kali. Atau lebih kuat lagi, ketika ayat Salamun qawlan min rabbir rahim diulangi 41 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Terus sampai 41 kali. Setelah 41 kali dilanjutkan Alam ahadu lakum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, dan seterusnya sampai selesai Yasin. Itu sekali saja nggak apa-apa, atau 3 kali juga nggak apa-apa, 3 kali Yasinan. Nah, ini saya cuma berbagi kebiasaan di daerah pesantren di daerah Jawa Timur.
Jawa Timur itu istilahnya tempat lumbungnya para wali songo dulu untuk mengajarkan para masyarakatnya agar selalu berkumpul, agar selalu bersosialisasi dengan para tetangga, para teman untuk berkumpul. Tapi di dalam perkumpulan itu ada bacaan-bacaan yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Itulah, semoga bisa melaksanakan. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari adalah Rabu terakhir bulan Safar. Ya, wong Jawa nyebut Rebuh Wekasan. Berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh para kiai-kiai sepuh di tanah Jawa ini. Kalau dilihat dari kitab tarikh, namanya kitab Muhammadur Rasulullah. Di situ menjelaskan mungkin saja ada hubungannya dengan ini, bahwa Rasulullah itu sakit diawali hari Rebu terakhir bulan Safar, dan itu sakit terus sampai wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalian pasti menganggap itu lahirnya, padahal bulan lahir dan bulan wafat itu sama. Hebatnya lagi, lahir hari Senin, wafat juga hari Senin. Gitu ya. Makanya mungkin ada hubungannya karena beliau wafat di hari Rabu terakhir bulan Safar. Setelah Safar bulan Maulud. Itu. Di awal-awal beliau gerah, beliau sakit, beliau memanggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, sodako, banyaklah bersedekah. Ya Abu Bakar, sodako, bersedekahlah, karena kecepatan laju sodako itu mengalahkan kecepatan laju bala dan bencana. Bisa jadi kalau kita ini ada tulisan dapat bala atau bencana, siapa tahu akan ibarat api akan bisa terpadamkan dengan sodako. As-sodako tadfa'ul bala, as-sodako tudfi'u ghadabar rabbi. Itu sodako itu menolak bala, dan sodako juga bisa ngelerap di bawah, meredam amarah Allah. Bisa jadi seperti itu. Kalau dilihat dari kisah pendek itu tadi, bahwa baginda Nabi mulai sakit, mulai akhir Rabu bulan Safar dan berlanjut wafat sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Ya siapa tahu kalau ada bala yang menimpa kita, semoga tidak berakibat apa-apa buat kita. Kalau takdir bala sudah ada, pasti datang. Entah itu bulan Safar atau apapun pasti datang. Pasti datang. Gak mungkin gara-gara kalian bulan Safar, kemudian sodako, kemudian gak jadi balaknya. Gak mungkin. Kalau Allah sudah mentakdirkan. Paham? Tapi ada balak itu yang membawa hati kita menjadi kufur. Ada balak yang membawa kita imannya semakin lemah. Ada balak yang membawa kita bertambah iman. Siapa tahu balak
yang menimpa diri kita, tapi semoga enggak, semoga selamat saja, tetap membuat iman kita standar bahkan semakin naik gitu. Paham kira-kira? Makanya di salah satu kitab menjelaskan orang-orang yang ahli basirah, mukasyafah, orang yang kasaf hatinya, para wali-wali, yang jelas para orang-orang yang kasaf, ahli basirah bukan seperti kita yang banyak maksiat, yang selalu bicara atas dasar hawa nafsunya. Tapi kalau beliau-beliau berdasar ilham, khotir, ilham yang memang di hadisnya Nabi Adam, hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman, gitu ya. Karena firasatnya orang yang beriman itu dekat dengan takdirnya Allah. Itu bahaya, itu hadisnya ada itu, ya. Nah, dari situ orang-orang ahli makrifat, ahli kasaf, beliau mungkin saja dapat ilham dari Allah bahwa di Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 macam balak dan bencana. Bisa jadi salah satu itu untuk kita, tapi tetap menjadi orang yang beriman, menjadi orang-orang yang selalu mendekat pada Allah. Dan untuk amalan kiai-kiai sepuh seperti guru sekumpul atau seperti Kiai Maimun Zubair, beliau itu selalu menghimbau santrinya ketika Rabu Wekasan itu, kalau di pondok-pondok biasanya baca Yasin, Salamun qaulan mir rabbir rahim diulangi sampai 41 kali, kemudian nanti doa. Tapi untuk di pondok sarang dan pondok-pondok lain kiai-kiai sepuh ada lagi, yaitu sholat 4 rakaat seperti sholat isya itu. 4 rakaat seperti sholat isya, yang mana 4 rakaat itu diniati dengan usolli sunnata daf'il bala, ya. Aku berniat sholat untuk menolak bala. Arba rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Paham? Rakaat pertama seperti sholat isya itu. Rakaat pertama baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca inna a'tayna kal kautsar 17 kali. Ya, inna a'tayna 17 kali. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar 17 kali. Setelah 17 kali selesai, baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 5 kali. Setelah itu selesai, baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya 5 kali. Setelah itu selesai, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, dan seterusnya 5 kali. Setelah itu terus yaitu rukuk, sujud, i'tidal, sujud. Ini rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua sama bacaannya, ngerti sama, yaitu inna a'tayna 17 kali disambung dengan al-ikhlas 5 kali, al-falaq 5 kali, an-nas 5 kali. Rakaat kedua. Kalau yang ketiga, keempat seperti biasanya, terus salam. Gitu ya. Ada lagi rakaat yang pertama tadi inna a'tayna 17 kali. Kemudian Qul huwallahu ahad 5 kali. Ya. Kemudian al-falaq 5 kali, an-nas 5 kali. Itu rakaat pertama. Untuk yang kedua, kalau hafal surat Yasin ketika salamun qaulan mir rabbir rahim diulangi berapa kali? Terserah. 3 kali boleh. Semampunya.
Kalau kamu kuat, kamu ulangi 313, nggak apa-apa. Loh, ya Imam Zubair kayak gitu kok. Iya tuh. Lah orang kan tergantung kadar keimanan, ya kan. Nah kayak awakmu telus lumayan lah daripada enggak. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuntutannya di mana? Ajarannya di mana? Wis gak usah banyak tanya daripada maghrib konremian. Daripada kamu maghrib main gitar, daripada maghrib kamu main di warung-warung, ngopi-ngopi, mau apa coba? Istilahnya buat istri aja ketinggal suami ada bekabungnya di dalam fikih itu. Gitu kan? Dalam fikih itu ada. Kemudian masa kalau kita ketinggalan guru kita, kiai kita, masa enggak berkabung? Nah, sedang pantas kalau Rebu Kasan ini adalah Rebu yang dimulainya bagi baginda Nabi gerah, sakit, sampai beliau meninggal. Ya, hitung-hitung kita ini mengingat masa duka Kanjeng Nabi, masa sedih Kanjeng Nabi karena sakit. Sakit beliau karena siapa kalau bukan karena kita-kita. Ya, selalu berjuang untuk kita-kita. Sedang pantas kita ini juga nggak salah lah kalau menghidupkan Rabu itu, tapi nggak ada tuntunannya. Kan Nabi nggak ada perintah apa-apa di Rabu Kasan ini, nggak ada. Tapi apa salah kalau kita menghidupkan? Ya enggak, jangan langsung ditonjok bid'ah. Yang penting kita tetap menghidupkan malam-malam yang orang yang tertentu kayak gitu dengan bacaan Al-Quran. Kita nggak usah mengusik mereka. Biar Allah sendiri yang mengusik hati mereka agar mengetahui bahwa amalan-amalan itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya buruk, ya, tidak semuanya, gitu loh ya. Jadi anggap saja ini adalah masa berkabungnya kita mengingat begitu pedihnya Rasulullah menanggulangi rasa sakit, gitu ya. Dah, itu aja. Wallahu a'lam.